Israel mengklaim serangan balas dendam mengakibatkan ledakan di 3 pangkalan Iran pada Jumat 19 April pagi. Namun Iran mengklaim serangan balasan itu gagal lantaran tak ada kerusakan apapun. Bahkan kini beredar lubang kecil yang disebut-sebut dampak serangan Israel yang lemah. Dikutip dari Al Arabiya, juru bicara Badan Antariksa Iran Hossein Dalirian mengatakan serangan Israel gagal. Pasalnya, serangan Zionis tak berhasil menghantam Teheran. Hal itu terjadi lantaran pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh rudal Israel. Teheran pun mengonfirmasi rudal Israel tak menyentuh situs-situs nuklir di Provinsi Isfahan. Sementara beredar di media sosial potret lubang yang diklaim sebagai dampak serangan pasukan pertahanan Israel, IDF. Dalam potret itu terlihat lubang yang sangat kecil sebesar jari telunjuk manusia. Padahal Israel sendiri mengklaim serangan tersebut berhasil mengakibatkan ledakan di pangkalan Teheran. Namun media Israel di Telegram pun turut membagikan potret tersebut dan mengejek serangan IDF yang gagal. Dalam keterangannya, media tersebut menuliskan waktu yang akan menjawab terkait kebohongan Israel soal serangan ke Teheran. Israel telah melakukan serangan balas dendam ke Iran pada Jumat 19 April pagi. Namun serangan tersebut gagal hingga Teheran mulai mengubah strategi penggunaan nuklirnya. Menanggapi kegagalan Israel, AS ketakutan dan buru-buru mengklaim tak terlibat serangan balasan Zionis. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. Ia menyerukan Iran dan Israel untuk mengurangi eskalasi di kawasan tersebut. Lantas, Antony Blinken menegaskan AS tidak terlibat dalam tindakan ofensif apapun. Pernyataan itu menyusul serangan ke Iran yang diklaim Israel berhasil mengakibatkan 3 ledakan kecil di Isfahan. Alih-alih memberikan komentar soal serangan balasan Israel, Antony Blinken justru berkelit. Ia mengalihkan pembicaraan dengan menyebut Washington berjanji menghentikan eskalasi antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Blinken menegaskan eskalasi di jalur Gaza sulit dihentikan karena Israel dan Hamas tak kunjung mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sebagai sekutu Israel, Antony Blinken mempromosikan narasi bahwa Israel telah mengajukan persyaratan yang murah hati kepada Hamas, namun ditolak. Israel dilaporkan telah melakukan serangan balasan ke Iran pada Jumat 19 April. Namun serangan tersebut tak menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang berada di Provinsi Isfahan. Iran pun mengonfirmasi tidak ada kerusakan di pangkalan militer atau fasilitas nuklir. Serangan balasan Israel bisa disebut gagal lantaran drone Zionis ditembak jatuh pasukan Teheran. Lantaran fasilitas nuklir dalam keadaan aman, Iran mengaku sedang membuat strategi baru mengubah nuklir menjadi senjata mematikan bagi Israel. Dikutip dari The Economic Times, hal itu disampaikan oleh Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Islam, IRGC, Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Haqtalab. Ia mengatakan fasilitas nuklir Iran sepenuhnya aman. Oleh sebab itu, Iran siap menembakkan rudal yang kuat sebagai tanggapan terhadap kemungkinan serangan rezim Israel. Haqtalab meyakini dengan pertahanan pasif, peralatan canggih, serta penyebaran fasilitas nuklir di seluruh negeri, maka Iran siap melawan segala ancaman. Diduga ada pesan tersembunyi di balik serangan kecil Israel ke wilayah Iran. Peluncuran itu dinilai sebagai peringatan ke Teheran jika Zionis dapat memberikan balasan yang cukup besar. Rudal yang diluncurkan pada Jumat, 19 April 2024, dini hari ini menghantam aset Angkatan Udara Iran di Isfahan. Bahkan, hampir tepat di sebelah lokasi nuklir Republik Islam di wilayah yang sama. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal yang diluncurkan saat itu juga tak lebih dari 5 buah. Peluncuran rudal dalam jumlah kecil ini diduga mengandung pesan tersirat. Menurut sumber, Israel sengaja tak menyerang situs nuklir Iran. Namun, tindakan itu sebagai peringatan jika mereka bisa melakukan hal yang lebih buruk. Dengan kata lain,
Serangan di Isfahan dirancang tidak hanya untuk merugikan Iran tetapi juga untuk memperjelas betapa rentannya serangan terhadap situs nuklirnya. Rudal jarak jauh dari pesawat digunakan untuk menghindari kemampuan deteksi radar Teheran. Sehingga, serangan serupa dapat dilakukan lagi kapan saja. Selain itu, dengan tidak menyerang situs nuklir, penyerang memberi isyarat kepada Iran jika mereka tidak menginginkan perang regional yang semakin meningkat. Rusia merespons serangan balas dendam Israel ke Iran pada Jumat 19 April pagi. Meskipun serangan itu gagal, namun Rusia memperingatkan Israel yang tetap nekat balas dendam ke Teheran. Dikutip dari The Moscow Times, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov langsung merespons serangan Israel. Ia mengatakan Israel telah melakukan serangan balasan terhadap musuh bebuyutannya. Rusia pun memperingatkan Israel bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi. Bahkan hal tersebut telah ditekankan Rusia saat perwakilannya melakukan sambungan telepon dengan pihak Israel. Namun rupanya Israel tetap nekat melancarkan serangan balas dendam itu. Lantas, Kremlin mengaku pihaknya sedang mempelajari laporan Israel melakukan serangan ke Teheran. Rusia pun mendesak semua pihak agar menahan diri demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.